Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Apa sih doa? Permohonan seorang hamba kepada Allah. Permohonan seorang makhluk kepada Khalik. Itulah doa. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Bahkan dikatakan, kalau ada manusia yang tidak berdoa kepada Allah, artinya dia manusia yang sombong. Masya Allah. Bahkan Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kan kepadaku, niscaya apa yang kalian minta pasti akan aku kabulkan. Namun yang namanya doa ada syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau seandainya umatku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan syarat. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, dan beriman kepadaku. Sekarang, kalau kita berdoa kau belum juga dikabul, tanya diri kita, sudahkah syarat yang Allah ajukan kepada kita dipenuhi apa belum? Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Sudahkah segala perintah dikerjakan apa belum? Ada nggak tertinggal? Sudahkah semua yang dilarang ditinggalkan? Ada nggak yang dilarang oleh Allah masih dikerjakan oleh kita? Sudahkah beriman dengan ke-6 rukun iman mah belum? Kita mah kadang-kadang maksa berdoa sama Allah. Syaratnya nggak dipenuhi, bagaimana akan dikabulkan? Sementara yang namanya doa itu yang dikabul, yang tidak dikabul itu jelas dalam Islam. Saya ambil contoh. Kalau doa orang yang hatinya lalai itu nggak akan diterima. Rasul bersabda doa dari orang yang hatinya lalai tidak akan diterima. Maksudnya apa? Doanya setengah hati. Tidak dari hati sekedarnya, tapi nggak sungguh-sungguh. Artinya doanya hanya di mulut, leher doang sama mulut, bukan dari hati. Doa yang dari hati yang diterima. Orang yang makan makanan haram, doanya nggak diterima. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang yang kusut masai di tengah padang pasir berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Rasul bersabda, bagaimana doa kamu akan dikabul? Pakaian kamu haram, makanan minuman juga haram. Minum dari yang haram, makan dari yang haram, memakai pakaian yang haram. Bagaimana akan dikabul doa kita? Tanya lagi dengan diri kita, ada nggak makanan haram yang termakan? Ada makanan subhat yang termakan oleh kita. Ini menghalangi terkabulnya doa. Kemudian, kapan waktunya doa? Doa yang diijabah ada 4 waktu. 1, sepertiga malam. Jam 1 sampai jam 3 tuh. Jam 3:30, 4. Di situ ketika orang terlelap tidur, Anda berdoa, dikabul oleh Allah. 2, doa yang dikabul oleh Allah itu doa yang mustajabah waktunya kapan? Antara azan dengan iqamat. Anda lihat kalau kita pergi ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, jeda antara azan dengan iqamat rata-rata 15 menit. Maksudnya apa? Berikan kesempatan kepada jamaah agar bermohon, berdoa sama Allah. Karena antara azan dengan iqamat itu waktu yang mustajabah. 3, sujud terakhir kita. Yang keempat, setelah sembahyang wajib, doa ini diijabah oleh Allah. Namun, tergantung kepada hati kita. Kalau yakin dikabul doa kita, pasti dikabul. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'una yadkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi, kata Allah dalam hadis qudsi, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau mereka berdoa yakin dikabul, aku kabul.
Kalau yang berdoa ragu, dikasih nggak, dikasih nggak, dia aja ragu-ragu dikasihnya. Kalau yang berdoa, ya doa saya mah nggak bakalan dikabul, nggak bakal dikabul. Yakinkan di hati, doa saya dikabul oleh Allah, pasti dikabul. Namun, yang namanya doa tidak seperti makan cabai rawit. Digigit langsung terasa. Contoh, seorang Rasul, seorang Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah 70 tahun belum juga dikaruniai anak. Dalam surat As-Saffat ayat 100, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku seorang anak yang soleh. 40 tahun kemudian baru dikabul. Kita mah anak bandel, anak bengal, jarang pulang. Baru tahajud seminggu udah ngomel. Heran ya Allah, tiap hari, tiap malam saya tahajud. Udah seminggu, anak saya masih bengal juga. Bengalnya udah berapa tahun? Jadi jangan terburu-buru. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa, dia bilang saya sudah bermohon kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah, kok sampai sekarang belum juga dikabul. Ternyata pengabulan doa itu ada 3 cara. 1, diberikan apa yang Anda minta. Misalnya, ya Allah, jadikan saya seorang yang kaya raya. Plug, dikasih kekayaan. 1, diberikan apa yang dia minta. 2, dialihkan. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya raya. Ternyata orang ini kodok kehidupannya harus tabrakan sampai babak belur, kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3, misalnya saja. Dia berdoa, ya Allah, jadikan saya orang kaya. Dikabul oleh Allah, tapi dialihkan. Yang aturan kekayaan yang diminta, tapi dialihkan, maka ketika dia tabrakan, cuman lecet doang. Ngerti maksud saya? Yang ketiga, cara pengabulan doa buat menghapus dosa. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ternyata orang tadi banyak dosanya. Dikabul oleh Allah permintaan kayanya, cuman kasihan ini orang banyak dosa, maka buat mengampuni dosa dia. Ada juga orang yang berdoa dikabulnya di yaumil akhir, di akhirat nanti. Makanya jangan berkecil hati. Kalau kita berdoa sama Allah, minta yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Ada sesuatu yang kita benci, itu kebaikan kita. Anda jangan jauh. Bulan November kemarin ada Sukhoi JT610 yang kecebur di Kerawang. Ingat gak? Iya. Itu orang dari Bandung, calon penumpang Lion Air itu kan marah. Macet, dia ngomel. Kenapa macet? Angus nih tiket saya. Dia marah. Benar-benar terlambat gara-gara macet. Begitu nggak lama kecebur tuh meledak Lion Air itu 610. Dia bilang alhamdulillah, untung macet. Tadi marah gara-gara macet. Iya, Ma. Itu yang terbaik ternyata buat dia. Makanya kalau kita kena musibah, kalau ada sesuatu yang tidak kita dikabul keinginan kita, jangan marah. Karena kata Allah itulah yang terbaik buat kalian. Makanya berdoa, jangan yang terbaik kata saya, tapi yang terbaik untuk saya. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk saya. Oke, luar biasa. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali Mama tausiahnya. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Allah, Allah, Allah. Misalnya pembantu berbuat salah langsung dimaki-maki. Sopir berbuat salah langsung dimarah-marahin. Jangan, dia juga punya hati dan perasaan. Karena Rasul bersabda, 3 kelompok manusia yang doanya langsung dikabul. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang terzolimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Ma, Naon? berbicara soal doa yang dikabulkan. Bapak sering dengar kata-kata Allah akan mengabulkan orang-orang yang dizolimi. Iya, Doa yang orang yang terzolimi. dizolimi. Di antaranya orang yang dizolimi itu doanya seperti pijaran api. Tahu nggak petasan Janwe? Jangan tahu. Jangwe, tahu. Nyalain, set, Terbang, Iya, lesat. terbang. Makanya jangan suka menyakiti orang. Orang yang terzolimi, yang hatinya terluka, ketika dia berdoa langsung dikabul oleh Allah. Hati-hati Anda, jangan menzolimi orang siapapun. Misalnya pembantu berbuat salah langsung dimaki-maki. Sopir berbuat salah langsung dimarah-marahin. Jangan, dia juga punya hati dan perasaan. Karena Rasul bersabda, 3 kelompok manusia yang doanya langsung dikabul. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang terzolimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Begitu, Pe. Iya, Ma. Justru IP itu bukan pengen menzolimi orang, mah. Justru IP pengen dijolimin biar doanya dikabulin, mah. Coba diketok. Itu gimana? Ma? Pertanyaan kamu apa tujuannya tuh? Ini mah jika ada orang yang terzolimi nih. Ipa pernah tuh dizolimi sama orang, tapi Ipa malah mendoakan yang baik. Iya Allah, semoga panjang umurnya tuh orang, semoga lancar rezekinya. Tapi mengharap kebalikannya mah begitu. Apakah itu akan Jibril berkata, hati-hati dalam berdoa. Kalau kalian berdoa, yang pertama dapat orang yang berdoa. Oh, Kalau Ipa berdoa, ya Allah, buat sumpahin biar celaka dia. Biar ketabrak bajai dia. iya. Biar ketabrak kereta, biar sambar petir. Jibril mengatakan, ketika orang berdoa buruk, yang pertama kena kita yang berdoa. Hati-hati, bumerang. 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 Yang Berdoa Iya. yang baik-baik buat Ada orang di lain. Instagram tuh. Ma. Ya Allah, bukalah hati mereka. tuh. Saya ambil contoh. Rasul sendiri tiap hari lewat, cerot, diludahin sama emak-emak. Pagi lagi, cerot, diludahin. Sekian lama diludahin tiap hari, pas dia lewat, nggak ada tuh. Yang ngeludahin, ada bapak-bapak, Pak, ibu yang suka ngeludahin saya mana? Sakit, yang Muhammad. Di mana rumahnya? Sebelah sono. Disusulin ke rumahnya, dia bersalam, terkapar nih mama. Kaget dia. Kok orang yang diludahin tiap hari, nengokin pertama. Dia bilang, ada apa kau? Nabi Muhammad cerita. Ibu bisa ngeludahin saya tadi nggak ada. Kata bapak-bapak lagi sakit. Saya nggak tega, saya samperin ibu takut butuh apa-apa. Ibu udah minum? Belum. Dijerangkan air Rasulullah, diminumkan dia. Ya Allah, Rasul berdoa, mudah-mudahan engkau cepat sembuh. Biar puas tiap hari ngeludahin saya. Melihat sikap Rasul berdoa seperti itu, dia bukannya marah, tunduk hatinya, lemah hatinya. Maka dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, lintalahum, dengan kelemah lembutan. Coba sejarah lagi. Rasulullah dengan para sahabat jalan, pulang dari suatu tempat, berhenti di suatu tempat yang ada pohon korma. Rasul di sebelah sini, pohon korma, sahabat sebelah sana. Tidak mau dekat, mereka menghormati Nabi, biar mau istirahat. Lalu digantungkan nih pedang Rasul di batang korma yang masih rendah, gantungan. Rasul duduk di bawah pohon korma, nyender, angin sepoi-sepoi, merem-merem barangkali kalau kita memang begitu. Datang orang Yahudi jahat, diambil pedang Rasul, diginian. Wahai Muhammad, siapa yang akan membelamu saat ini? Hampir Rasul disabet dengan pedang sendiri. Rasul menjawab, hanya Allah yang akan menolongku. Dengan kudrat iradat Allah, ketika orang tadi mendengar Rasulullah menjawab, hanya Allah yang menolongku, dia gemetar, langsung berak di tanah. Rasul bangkit, diambil pedangnya. Sekarang aku akan membunuhmu, siapa yang menolongmu? Laki-laki Yahudi jahat tadi mengatakan, hanya engkau ya Muhammad yang mestinya menyelamatkan kamu. Rasul bilang, lari pergi sebelum pedang ini kuhunuskan ke dalam lehermu. Orang tadi pergi ke kelompok para sahabat. Dia bilang, tolong tuntun aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Kenapa? Secara pikiran yang cerdas, kalau memang Rasul ingin membunuh orang tadi dengan mudahnya yang nolongin, dia gemeteran duduk di tanah. Tapi Rasul karena iman kepada Allah,
Dia tidak mau orang masuk Islam dengan kekerasan. Dia selamatkan orang tadi. Terus ditanya sama sahabat, kenapa bukan di depan Rasul kau sahabat? Kenapa di depan kami, kata para sahabat? Orang tadi mengatakan, kalau aku bersyahadat di depan Muhammad tadi, artinya aku syahadat terpaksa karena akan dibunuh. Saya syahadat bukan karena terpaksa, tapi karena betapa Islam itu sangat hebat, sangat agung. Masya Allah. Ini contoh buat kita, bahwa kita berdoa, harus doa itu yang baik-baik buat orang lain, walaupun orang tadi berbuat jahat kepada kita. Begitu Ipe, jangan pakai kebalikannya. Iya, Nah, ikhlas hati lo. Mah, tapi ada yang bilang juga katanya kalau doa itu harus spesifik, Mah. Maksudnya Harus misalkan, detail. jadi nggak misalkan aku pengen menikah tahun ini dengan jodoh yang misalkan kaya, ganteng apa. Tapi kalau cuma minta jodoh aja tahun ini, nanti dikasihnya katanya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maaf ya, kalau gitu ngatur Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kebutuhan kamu. Kamu nggak tahu kebutuhan apapun. Makanya jangan pakai target. Saya nikah umur 25. Bagaimana kalau umur 22 udah dapat jodoh? Iya. Mau ditolak? Enggak dong, Mah. Saya nikah ketika usia 25. Bagaimana kalau 25 belum datang jodoh? Mau menikah dengan titik-titik lu? Mikir penuh. Nggak bisa spesifik. Iya, Ya Allah, berikan yang terbaik buat saya. Lu sotoy banget jadi orang lu. Katanya, Mah, kata orang ada. Makanya jangan pakai katanya. Iya, Oke? ada berpendapat seperti itu. Terus makanya juga akhirnya kan saya juga berpikir seperti itu, Pak. Oh, saya yakinlah apa yang diberikan Allah yang terbaik. Misalkan, Betul. walaupun saya ingin menikah dengan si A, tapi Allah kasih si B, itu yang saya syukuri. Gitu, Mah. Jadi jangan, nggak usah detil. Maaf, kalau kita terlalu detil, siapa tahu ada detil yang lain yang tidak kesebut, nanti nggak dapat kita. Berikan semua yang terbaik buat hidup saya, buat alam akhirat saya, buat agama saya, dunia akhirat selamatkan. Itu aja. Allah tahu kebutuhan kita. Iya. Mah, Ya terus Allah. Naon? lanjut aja mah. Sok. Ya udah. Biasanya ada orang berdoa mas seperti itu juga spesifik. Mendoakan Spesifik. jodohnya spesifik. 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 Udah gadeng. Iya. Sok, naon? Mendoakan jodohnya mah. Ya Allah, jika dia jodoh saya maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodoh saya, mohon cek kembali. Itu biasanya ada Itu kurang ajar. Lu kurang ajar, gelunjak sama Allah. Makanya yang namanya surat istikharah itu kan pilihan. Ya Allah, saya punya calon suami 2. Satu ganteng tapi BODO. Satu jelek tapi cerdas. Oh, iya. Mana yang terbaik buat saya? Masalah, Ipah kan? mau pilih yang mana? Ayo. ganteng tapi BODO mah nanti Pak ajarin biar nggak BODO. Yang penting ganteng. Bebel, otaknya Iya. susah. Susah, diajarnya susah. Mendingan jelekan dikit bisa dipoles bawa ke salon. Oh, iya. Tapi cerdas, mudah itu. Oke? Siap mah. Nah, dibawa ke kondangan bisa, dandanin dikit. Jadi pakai bedak. Coba kalau yang bebel, Iya kayak makan hati. doanya kayak saya waktu itu, Mah. Saya ingin mendapatkan jodoh yang cantik. Nah, agamanya saya sebut kedua. Bener, Mah. Saya dapat cantik, tapi saya harus membimbing agamanya untuk bisa lebih cantik lagi. Gitu, Ya, Mah. mudah-mudahan. Artinya, Bedu bersyukur dapat Anggi, Anggi bersabar dapat Bedu. Anggi mana sih Anggi tuh? Di rumah, Mah. Lagi nganter anak sekolah. Enggak, lagi di rumah, Mah. Ya deh, Karena lagi berkat doanya Mama juga. alhamdulillah. Iya. Musim hujan ya udah Iya. numbuh. Nggak tahu sih itu kejadiannya kapan, pokoknya tonton dia koek aja. Mudah-mudahan yang terbaik. Iya, amin, Mah. Iya. Iya mah. Iva juga kadang kalau misalnya lagi kuliah, terus kan sempat sholat, pas sholat. Kadang Iva sehabis sholat, Iva nggak sempat untuk doa mah. Itu bagaimana mah? Iva. Sebaiknya doa di atas sajadah. Tapi karena waktu mepet sempat kuliah, sembari jalan pun berdoa, Allah mendengar kok. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Iya. Tapi memang yang terbaik habis sholat, bersimpu di sajadah, mohon sama Allah, artinya khusyuk hati kita. Tapi kalau waktu mepet, Allah Maha tahu sembari jalan kita sembari berdoa. Kalau di depan Ka'bah itu juga apakah termasuk tempat yang baik untuk berdoa dan apakah itu bakal diijabah doanya? Yang namanya Ka'bah seputar-putar itu dikabul doanya. Wah, alhamdulillah. Di pintu Ka'bah, di Hijri Ismail, di Multajam, di Hajar Aswad, seputar-putar itu semuanya tempat mustajabah.
Makanya kita harus tahu nih sebelum pergi haji, sebelum pergi umroh, di mana tempat mustajabah. Saya ambil contoh. Iya, Ma. Ada, saya ceramah di suatu tempat. Dia saya wanti-wanti banyak doa. Pulang, datang ke rumah mama, dia cerita, ya Allah mama, saya nyesel banget waktu itu nggak praktekin apa kata mama. Jadi dia lagi tawaf, kedorong orang, nganceleng dia ke pas pintu Ka'bah. Yang ini mustajab. Pas depan pintu Ka'bah. Yang aneh, sama askar nggak diusir. Dia cuma dipegangin nih pintu Ka'bah. Cakep ya? Ya. Diusapin emas, kagak doa. Aduh. Ya. Dia bilang seperempat jam ada di situ saya mah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Sayang Rabbi ya amat. Karim. Karena Iya. dia tidak belajar bagaimana seharusnya. Makanya kita tahu persis sekeliling Ka'bah itu semua tempat yang sangat mustajabah. Jangan kita menyia-nyiakannya. Kenapa? Dia ngajinya cuman Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Nggak belajar itu. Ada seragam. Terakhir. Dan kita pernah dapat pelajaran dari Mama lagi nih ya. Kalau udah ke Mekah jauh-jauh ya kan, susah payah untuk tawaf bisa sampai ke dekat Iya. pintu Ka'bah. Bukan Terus- dekat. Udah. Nempel. Nempel kan. Itu orang saya nempel di pintu Ka'bah. Manfaatkan. Cuman diusapin doang. Ya Allah bagus banget Bagus ini. banget Iya, emasnya. itu doang. Emasnya asli. Tapi iya itu sayang banget sekali Makanya lagi. saya bilang mudah-mudahan bisa balik lagi. Bisa bagi. Amin, 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 ya. Amin. Setelah ini kita juga akan kembali lagi untuk memberikan kesempatan buat ibu-ibu jamaah bertanya kepada Mama Dede tentang perihal doa-doa diijabah ya. Siapkan pertanyaannya, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat religiwan, kita bermohon kepada Allah setiap saat dan kesempatan. Semoga Allah berikan umur yang panjang buat kita semua. Allah berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita. Tentu kita ingin punya lingkungan yang baik buat kita semua. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah berikan keberkahan buat kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kita semua mendapatkan pahala berlanjut dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.